kebanyakan orang atau penjual nih, saya ngomong penjual nih, itu suffer kena perang harga gara-gara Anda nggak punya produk yang unik. Kuncinya cuma itu. Hai Hai Ko, Vinda. apa kabar? Baik-baik. Lagi di Wow, Malang ya, Ko? lagi di Malang. Udah nggak ke Kabar? Jakarta lagi ya, Ko? Belum lah, nggak berani, masih belum. Enak Gimana di Ko Malang ya. Travelio? Hmm, Travelnya good, kita barusan launching kan. I think ada update baru hari ini kayaknya di ini di Play Store ya, di Android ada update baru sih. Oke kok, yang Travelnya oke, ada Bonus oke. toko? Toko Tokonya itu sudah tapi kapan? belum, toko sudah tapi masih beta sih. Udah sih, tapi belum yang kayak ini yang kayak aku pengen gitu. Itu mungkin sekitar Januarian lah. Soon, soon. Nice. Dan lagi Nah, tes jadi tes sekarang. Ko Deni ini lagi ada, Ko Deni punya platform Travelio. Di situ eh, kalau teman-teman punya komunitas, jadi bisa gabung di Travelio jadi chiefnya ya, Ko. Jadi nanti Yes. bisa mengembangkan tribe-nya atau komunitasnya bisa lebih besar lagi. Dan kerennya nih kalau di Travelio itu bisa ada notif ya, push notifnya itu yang nggak ada di tempat lain ya, Ko. Jadi semua member bisa tahu ada notifikasi apa aja gitu ya, Ko. Mungkin bisa cerita sedikit tentang Travelio. Alright, so yes, Tribelio itu adalah social media platform untuk tribe commerce. Jadi idenya gini loh. Idenya itu kan kalau ini pindah kita mundur zaman dulu banget ya, zaman dulu banget belum ada duit nih. Selama belum ada duit waktu itu, orang tuh cuma bisa barter. Kamu punya apa, aku punya apa, kita barter gitu. Sampai suatu saat tuh ada problem. Kamu punya sepatu, aku punya apel. Gimana cara barternya? Kamu nggak makan apel, ya kan? Ah, tapi aku mau sepatumu. Nah itu nggak bisa gitu. Sampai akhirnya ditemukanlah mata uang, koin. Ya udah akhirnya dinilai pakai koin. Jadi enak gitu kan, transaksi enak tapi offline. Nah, selama perkembangan teknologi, ada internet, kita mulailah jualan online. Cuman tidak semua orang bisa jualan online waktu itu. Karena harus bikin website tuh ribet. Bikin website lah, cari developer, tuh ribet banget. Sampai akhirnya muncul kayak apa ya, kayak platform-platform kayak Magento. Kamu tahu pasti Magento kan? BigCommerce, Magento tahu. Magento. Ya, kayak Shopify gitu-gitu. You know, aplikasi untuk bikin website online. Nah, seiring dengan perkembangan jalan, muncul lagi yang namanya marketplace. Di Indonesia marketplace. Nah, marketplace ini tidak membuat orang itu jadi, apa ya, kalau pakai website itu ribet gitu. Bikinnya ribet, langganannya ribet, desainnya dan sebagainya. Kalau marketplace ya udah kayak mall. Kita tinggal buka akun, upload produk, selesai. Gitu. Nah, cuman marketplace ini problemnya satu. Kita dicampur kayak di pasar. Berarti orang dengan mudah untuk membanding-bandingkan harga produk dengan tetangga. Kita cari produk A, kita bisa urutkan berdasarkan harga termurah. Nah, itu kan udah ini banget kan, mempercepat namanya perang harga. Nah, prediksi saya adalah berikutnya ada something yang kita harus lakukan untuk melawan perang harga gitu. Ingat nggak zaman BlackBerry dulu sempat jualan nggak Winda waktu zaman BlackBerry? Iya, pertama Pakai kali pakai Gemini. pakai ya kecil-kecil Mm-mm. lucu gitu kan. Um, Iya. Minta pin, habis itu udah di broadcast. Kalau nggak balas di ping 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 gitu. Iya kan. Zaman itu Iya. nggak ada perang harga loh. Zaman itu nggak ada perang harga kan? Karena apa? Iya, Karena karena masih teknisnya belum ada marketplace. belum ada marketplace ya 2000, I think 2008, 2009 tuh kan BlackBerry tuh. Nah itu bener-bener ya kolammu kolamku, ya kan? Di listmu di listku gitu kan. Jadi tetap kita bikin BlackBerry itu list building sebenarnya. Jadi yang kita lakukan adalah apa ya, mengkotak-kotakan menjadi kolam-kolam kita sendiri. Kamu punya list sendiri. Satu BlackBerry bisa 2000, di tempatku bisa 2000 gitu kan. Bahkan orang-orang bisa sampai BlackBerry-nya ada 10 gitu. Ya, jadi kayak begitu teman-teman. Saya kemarin tuh sayang banget ya waktu itu belum mengerti digital marketing gimana-gimana gitu. Saya broadcast lewat Twitter. Sekali broadcast besok full BlackBerry 2000. Langsung full kayak begitu. Cuman waktu itu ya cuman happy aja, happy gitu. Kalau hari ini saya beli BlackBerry kedua, BlackBerry ketiga, saya stok BlackBerry 10, saya broadcast tiap hari. Karena waktu itu nggak terlalu ngerti list building dan sebagainya, masih baru banget gitu kan. List building ya mikirnya cuma email doang gitu. Padahal macam-macam. Nah, ketika zaman BlackBerry, karena di kotak-kotakan, tidak ada namanya perang harga. Maka saya berpikir, gimana cara membuat orang itu bisa membuat platform atau sebuah kolam yang mudah dan langsung bisa dipakai, tapi nggak perang harga.
Maka konsepnya adalah Travelio itu konsepnya simple. Facebook group, tapi ada toko online-nya. Gitu. Sesimpel itu aja, kayak Facebook group. Bayangin Facebook group, tapi teman-teman bisa jualan di situ. Bisa ada toko online-nya, bisa transaksi, bisa di email broadcast. Udah, enak banget. Nah, itu sesimpel itu sih. Travelio sih. Jadi kayak social media platform untuk jualan. Gitu. Nah, jadi ini kayak Facebook group, nantinya juga ada kayak marketplace-nya kayak Tokopedia gitu ya kok. Kayak Shopify-nya, kayak ada toko online-nya Kayak tapi Shopify-nya. punya masing-masing. Nggak dicampur jadi satu kayak marketplace begitu. Jadi biar nggak perang harga juga Biar gitu nggak ya perang kok. harga goalnya. Yes. Nah, Itu. nanti kalau untuk ini kan Travelio ini masih masih baru ya, masih 2 tahun Banget. ya kalau nggak salah kok. Nah, Tahun itu kan selalu. tentunya pasti banyak yang pengen tahu nih, pengen ikutan juga. Tentunya di sini teman-teman banyak banget yang pengen lepas dari perang harga karena memang jualan di MP itu apa marketplace itu aduh susah banget. Pokoknya kalau nggak murah nggak bakalan laku. Intinya kan kayak gitu ya kok. Nah, Iya. kalau mau jualan kita mau list building di Travelio itu nanti diajarin nggak kok? Soalnya kan masih baru nih platformnya. Jadi sebenarnya diajarin macam-macam caranya. Jadi kalau misalkan pakai platform doang, kalau misalkan masih mau nanya-nanya platformnya, datang aja ke IG-nya Travelio. Di situ tinggal dibaca-baca banyak. Habis ini kita juga bakal banyakin video tutorialnya sih di YouTube sih. It's all free sih, tutorial nggak bayar, ya kan? Tutorial is free, don't worry guys. Jadi bisa ke YouTube-nya, bisa ke IG-nya official.travelio. Nanti nanya-nanya di situ boleh. DM mereka juga boleh, nggak ada masalah. Ya, kita lagi membuat sesimpel mungkin sih. Jadi mungkin kalau Anda download aplikasinya hari ini, itu jauh lebih mudah daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena hari ini kita sudah update. Gitu. Kalau untuk ngajarin itu kok, biar nggak perang harga kok, gimana? Diajarin juga nggak kok? Oke, jadi gini, kalau biar nggak perang harga. Nah ini macam-macam nih. Kemarin kan saya barusan ini nerbitin buku ya, yang list building black book ini kan. Jadi intinya gini loh, kalau perang harga, kita tarik dulu sih. Kenapa sih orang perang harga? Kan gitu. Ya kan? Kebanyakan orang, atau penjual nih, saya ngomong penjual nih, itu suffer kena perang harga gara-gara Anda nggak punya produk yang unik. Kuncinya cuma itu. Saya nggak pernah urusan perang harga sih. I mean, bonel saya, ada orang jualan barang lain, harga 50.000, bonel harganya 200.000. Nggak perang harga kok. Mereka punya marketnya, saya punya marketnya. Nggak ada urusan, gitu. Anda perhatikan baik-baik. Singapore Airlines sama Air Asia, udah jelas lah siapa yang lebih mahal, siapa yang lebih murah. Dua-duanya hidup berbeda. Teman-teman semua ini diajarin, ya kan? Ngerpek Betul, gitu betul. kan, nyontek. Maka lulus ya bukan lulus, lolos gitu. Lolos kuliah gitu. Nah, itu kebawa sampai sekarang. Maka ketika belajar bisnis pun dibilangnya apa? Amati, tiru, modifikasi. Tapi amati, tiru, langsung eksekusi. Belum sempat modifikasi gitu kan. Jadi kebanyakan orang itu tidak. Sekarang gini deh, yang perang harga. Yang perang harga. Saya mau nanya, apa sih keunikan produk Anda dari yang Anda dari kompetitor Anda? Kalau Anda tidak punya keunikan, jangan salahkan perang harga. Salah Anda kurang kreatif. Gitu. Jadi jangan menyalahkan perang harga, salahkan ini loh kurang kreatif. Kenapa dari dulu nggak diajarin kreatif? Kenapa nggak cari bukunya, buku kreativitas? Cari buku kreativitas gitu, baca buku macam-macam. Buku mana yang bagus semuanya, udah kayak gitu, nggak usah pilih-pilih. Nah, jadi itu yang menjadi problem terbesar gitu kan, seolah-olah kayak wah perang harga, wah marketplace-nya, wah ini, yes, Anda nggak punya keunikan gitu. Nah, jadi, nah habis itu mereka berpikir, oke, berarti harus bikin brand. Brand itu bukan cuma nama ya. Karena gini loh, kalau brand itu cuma punya nama, saya pernah main dropshipping di Amazon. Ambil barang dari China, dimasukin di gudang di Amazon, kita jual pakai FBA. Fulfillment by Amazon. Gitu. Itu saya pernah lakuin itu tahun 2012-2013. Membuat brand waktu itu, saya nggak ngerti. Membuat brand itu dikasih nama. Kasih nama Bonels gitu. Kasih nama apa gitu kan. Ngambil panci dari Cina, dijual pakai nama Bonels. Terus orang lain ngambil panci dari Cina, dikasih nama ABC. Sama aja. Jadi ketika disebutin panci Teflon, munculnya merek Bonels, merek ABC, merek Y, merek Z, merek whatever gitu. Tapi speknya semua sama semua. Itu bukan brand, man. Itu cuma nama. Jadi experience-nya apa? Singapore Airlines bedanya apa sama Air Asia? Apakah cuma nama atau experience-nya beda?
Nah, itu yang harus dicari tuh. Jadi kunci dasar lepas dari perang harga adalah dengan memberikan sebuah diferensiasi terhadap produk Anda. Apa bedanya gitu. Gitu sih. Itu basicnya banget tuh. Oke, nice. Oh, ada juga tadi yang tanya kalau gini kok, itu kan perang harga. Kalau ada problem lagi, dia itu sebenarnya udah bisa nih, udah bisa jualan lepas dari perang harga. Cuman problemnya adalah kadang-kadang itu stuck. Kadang-kadang rame banget, tapi kadang-kadang sepi gitu. Nah, itu gimana kok mensiasatinya kok? Gimana caranya biar Aku bisa rame terus gitu? Oke, so rame itu memang naik turun sih. Tapi gini, kalau masih pemula banget, kondisi yang sering saya temuin adalah tidak pernah memikirkan traffic. Trafficnya nggak pernah mikirin gitu. Jadi saya nanya kan, kayak kamu jualannya di mana? Oke, saya jualan di Instagram. Trafficnya sehari datang ke tokomu berapa? Atau orang visit ke Instagrammu sehari berapa? Nggak tahu. Saya cuman yang pasti kan disuruh konsisten upload ya. Saya upload konsisten. Ya itu namanya bukan marketing, itu uploading. Itu uploading. Mantep banget, benar-benar. Ya kan bukan marketing. So, marketing salah satunya adalah gini, membawa orang asing datang dan membuat mereka tertarik. That is marketing. Membuat mereka tertarik ya dan menginginkan produk Anda. That's marketing. Jadi, kalau misalkan Anda sepi, lah trafficnya gimana? Kan iklan kan paling gampang. Ini paling gampang. Macam-macam kayak begini, live bareng kayak begini. Anda lakuin nggak misalnya di Instagram? Ponels tuh ngelakuin sama dokter sama apa gitu ngelakuin. Jadi Instagram bukan foto gallery. Instagram adalah foto gallery waktu dipegang si Kevin ya. Kevin siapa tuh namanya ownernya dulu sebelum dibeli Facebook. Itu Instagram adalah foto gallery. Hari ini Instagram tuh bukan foto gallery. Instagram adalah media komunikasi. Termasuk jualan. That's why ada fitur shop sekarang di Instagram. Agak ribet sih pakainya sih, tapi intinya adalah even Facebook sendiri, Mark Zuckerberg sendiri melihat bahwa Instagram tempat orang bertemu dan jualan. Iya kan? Sampai dikasih fitur shop. Kalau enggak, ngapain dikasih fitur shop gitu kan? Nah, jadi teman-teman harus paham bahwa kalau shop, ini tanggung jawab Anda. Kalau ada di mall, tanggung jawab mall meramaikan mallnya. Sehingga ketika orang datang, mereka akan jalan-jalan ke toko Anda dan beli. Tugas mall. Maka mall kasih promosi, kasih ada show, ada band, ada fashion show, ada bazar, ada fair di mall. Gitu. Itu tugasnya si mallnya. Jadi ngeramein mallnya. Tapi kalau Instagram, tugas Facebook adalah ngeramein Instagram. Penggunanya naik. Bukan berarti datang ke tempat Anda. Ya kan? Penggunanya naik terus sih. Dibuat lebih enak, lebih nyaman, bisa ini, bisa itu. Pengguna Instagram naik. Tapi untuk orang datang ke akun Anda dengan jutaan orang di Indonesia, I think berapa? 80 juta user Instagram. Gimana caranya orang bisa tahu tempat Anda? Posting rutin. Ya semuanya juga posting rutin. Ya, Anda harus ngiklan, Anda harus melakukan activity, Anda harus kayak begini, live kayak begini. Anda harus komen di akun-akun lain. Banyak caranya. Itu salah satunya sih. Pertanyaannya kan Betul udah banget dilakuin kok. belum? Nah itu kemarin itu banyak ya yang aku minta untuk collab aja live atau at least minimal coba dulu lah video gitu diupload pakai mukanya sendiri. Tapi problemnya mereka tuh aku malu mbak, aku nggak pernah bisa mbak, aku tuh orangnya nggak pede mbak kayak gitu-gitu tuh yang susah itu kok. Ini aku ambilin nih. Meet my chicken. Chicken mindset. Udah ngomong sama chicken aja udah kalau kayak begitu malu dan sebagainya gitu. Kalau Anda harus beresin problem itu ya. Jadi kalau misalkan Anda ngerasa bahwa tidak bisa ngomong, berarti jangan jualan. Anda latihan ngomong. Ya, jadi problemnya di mana, fixnya di mana. Jadi kalau Anda nggak bisa ngomong, kepingin live, solusinya bukan jualan, solusinya belajar ngomong. Gitu aja. Ambil kelas public speaking. Anda lakuin nggak itu? Kan udah tahu ya, kadang-kadang kita mau jualan, punya problem lain, tapi nggak diurusin problemnya. Gitu, ya kan? Jadi nggak ada masalah, mau collab sama siapa juga nggak ada masalah, mau senior, mau junior, mau whatever lah gitu kan, nggak ada masalah. Jadi, apa ya, kalau rumah bocor mau diperbaiki, kan kita harus tahu ya bocornya sebelah mana ya. Kalau nggak tahu bocornya sebelah mana, memperbaikinya gimana, genteng segini gede gitu kan. Itu loh teman-teman. Nggak bisa spotting the problem and fix the problem. If you don't know the problem, you cannot fix the problem, gitu aja. Lagi pula jadi pebisnis kan problemnya jauh lebih besar lagi aku daripada cuman bikin video doang. Kayak gitu aja udah nggak bisa. Kamu ngerasain kemarin Gimana di mau itu ya, jadi PMB? pebisnis? Ampun. Baru begitu.
Ya, jadi Itu pusing banget sih. seru ya, tapi kayak gitu ya. Seru, Teman-teman seru. di sini tuh mestinya kamu yang share banyak tuh tentang itu tuh. Nanti deh gantian ya, habis itu ya, share-nya gimana gitu. Um, apa ya? Anda breakdown teman-teman, Anda breakdown. Problemnya tuh di mana sih? Ya, jadi apakah di konten ataukah di apa? Kadang-kadang gini, Anda punya problem di dalam. Ini aku kenalin gini, ada orang punya problem di dalam, tapi dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah problemnya dia. Jadi contohnya begini, masa sih kok harus ditemuin itu customer untuk melakukan market research? Kan emang kenapa gitu? Abis itu alasannya panjang yang kayak susah lah, inilah mana mau ya dia ketemu. Wait, tunggu dulu. Ini urusannya bukan mana mau mereka ketemu loh. Ini urusannya kamu takut ya ketemu sama market. Iya katanya. Jadi literally di dalam sini itu ganjel. Tapi habis itu mulutnya tuh kesana kemari yang mana mau lah dia, aku nggak ini macam-macam gitu. Jadi ingat ya, problem di dalam diri kalau diucapin itu malu-maluin. Maka kita akan mencari cara defense mechanism otak untuk menutupi itu. Jadi contoh gini, nggak bisa komputer, nggak bisa pakai sosial media, ngomongnya saya gaptek. Saya balikin ke orang-orang yang ngomong gaptek. Sejak kapan kamu gaptek? Sejak kapan kamu gaptek? Sejak dulu. Kenapa kamu dari dulu milih gaptek? Ini pertanyaannya agak tricky. Kenapa kamu memilih jadi gaptek? Karena apa? Kata gaptek membuat dia seolah-olah dilahirkan gaptek. Well, yes, anak saya dilahirkan juga nggak pegang gadget gitu kan. Nah, ketika saya balikin, kenapa kamu memilih gaptek? Maka kontrol saya balikin ke tangan dia. Ngerti nggak maksudnya? Kalau misalkan orang bilang gaptek, itu kontrol di luar sana. Aku dilahirkan Tuhan udah gaptek, kontrolnya di luar dia. Jadi nggak bisa diubah nih. Maka ketika pertanyaan saya adalah, kenapa kamu memilih jadi orang gaptek? Maka suddenly di otak dia, itu, iya, kenapa saya memilih jadi orang gaptek? Kontrol tangan dia. Berarti bisa dong memilih tidak gaptek? Bisa. Terus kalau memilih tidak gaptek, apa yang harus kamu lakukan? Mulai belajar. Ya udah gitu. Terus kenapa nggak belajar? Males. Jadi males atau gaptek? Ya kan? Jadi that's the, itu cara untuk nge-breakdown pola pikir. Itu caranya kayak begitu. Akhirnya iya ya males gitu kan. Karena kalau ngomong males, itu malu-maluin. Karena apa? Kalau males kan berarti dirinya males. Tapi kalau ngomong gaptek, seolah-olah itu dari luar, dari Tuhan. Di luar kontrol gitu. Jadi begitu di dalam kontrol dia dan tidak dilakukan, itu malu ngomongnya. Sebenarnya gitu yang terjadi di proses otak. Gitu. Seru banget kok bahasannya. Aku coba baca-baca dulu ya kok. Ya, semoga teman-teman di sini paham ya. Jadi saya Mungkin selalu menganalisa detail gitu. Yes, gimana Vinda? Mungkin kok Daddy bisa kasih tips juga nih kok buat teman-teman yang mungkin udah nggak gaptek, udah mau belajar nih, tapi kadang-kadang masih stuck juga untuk ningkatin pendapatannya nih. Apalagi sekarang corona gini ya kok, masih orang-orang mungkin banyak yang masih beradaptasi kayak gitu. Mungkin bisa kasih tips kok. Oke, sama kayak waktu zaman dulu Vinda ikut kelasku ya, kemudian ikut mastermind yang online itu kan. Jadi ada 4 cara untuk meningkatkan omset, teman-teman. Ya, 4 cara meningkatkan omset. Yang pertama adalah traffic. Itu tadi. Kalau pengunjung Anda nggak ada, mau diapa-apain cara yang lain nggak ada gunanya. Oke, mau di upsell, mau di bundle, orang yang datang nggak ada, ya udah percuma gitu kan. Jadi nomor 1, kuasai traffic. Jadi kalau Anda mau bisnis online, ngomong literally bisnis online, jualan online, skill yang harus Anda kuasai adalah traffic. Itu mau nggak mau. Kalau Anda nggak nguasain skill traffic, Anda harus hire orang yang nguasain skill traffic. Kalau dua-dua tidak dilakukan, ya udah nggak ada orang datang. Ya, jadi 1 traffic. Yang kedua adalah frekuensi. Berapa kali orang beli di tempat Anda selama dia jadi customer Anda? Bisa aja sebulan sekali. Bisa aja setahun 2 kali. Nggak ada masalah. Bisa aja setahun 3 kali. Terserah. Pokoknya ada pengulangan. Kalau setahun sekali, jadi setahun 2 kali saja, maka omset Anda naik 100% per tahun. Karena orang belinya 2 kali. Gila kan? Naik 100% loh. Gitu. Jadi, bayangin kayak kemarin tuh, sempat lihat gak, Vinda? Aku sempat posting tuh. Gimana caranya naikin omset 3 triliun dalam semalam. Itu kondisinya Netflix tuh kemarin tuh. Netflix itu naikin harganya, karena dia punya database pengguna itu 200 juta orang. Kemarin tuh tahu-tahu pagi-pagi saya dapat email. Mulai bulan depan, Netflix harganya naik $1.
Oke, $1 semerem lah ya, 14.000 gitu kan, filmnya juga bagus-bagus, 14.000 gitu. Tapi kali 200 juta orang, itu 200 juta dolar, itu 2,8 triliun, men. 2,9 triliun. Itu gila gitu kan. Nah, jadi Netflix recurring-nya bagus. Tiap bulan orang pasti langganan. Jadi gimana caranya membuat orang itu jadi beli lagi, beli lagi, beli lagi. Itu yang kemarin saya sebutin dengan ke Vinda kan waktu itu kan. Gimana caranya membuat customermu bisa jualan dan jadi reseller, maka dia akan beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, jadi traffic, yang kedua adalah frekuensi. Gimana caranya untuk membuat mereka tuh beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, ini kuncinya database di sini. Ketika saya bilang list building, list building, list building, itu adalah tentang ini. Karena Anda bisa broadcast, mereka beli lagi. Anda punya barang baru di broadcast, orang beli lagi. Gitu. Jadi kekuatan database itu di nomor 2. Nah, nomor 3 itu juga sama. Nomor 3 itu adalah gimana naikin volume transaksi. Jadi kalau orang mau beli, biasanya beli 100.000, gimana caranya Anda ngebundle supaya ketika orang beli itu 200.000. Maka ketika orang beli 200.000, omset Anda naik 100%. Ya kan, di sini kali 2, di sini kali 2. Kalau ini dua-dua ini dijalankan, literally Anda naik 2 kali 2 loh. Bukan cuma itu doang, 2 kali 2. Kalau trafficnya naik 2 kali, berarti 2 kali 2 kali 2, naik 8 kali loh Anda. Jadi sebenarnya dengan ini aja Anda sudah 800% kalau dijalankan benar. Itu. Oke, jadi volume ya dibundle ya, overstack. Kayak misalkan jualan buku, men. Literally jualan buku list building. Orang bilang, Dan, jualan buku itu emang masih laku ya jualan buku kayak begini? Lo nggak tahu ya jualan buku kayak begini ya? 1 bulan pertama tuh 1 miliar, men. Gokil nggak? Ya kan? Orang bilang kayak, hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Bisa, gitu. Makanya banyak nanya kayak, Dan, bukunya dijual di Gramedia nggak? Enggak. Udah, saya nggak mau. Dijual di marketplace nggak? Enggak. Kalau dijual di marketplace, omset saya nggak bisa segede itu, gitu aja. Karena saya tahu bagaimana caranya membangun sebuah funnel. Ya, jadi buku, men, 1 miliar. Anda bilang pandemi dan sebagainya. Well, ya, some sektor kena pandemi, some sektor enggak, gitu kan. Oke, yang terakhir adalah naikin harga. Jadi naikin harga. Naikin harga ya otomatis kayak Netflix tadi. Itu strateginya Netflix. Begitu naik harga, omsetnya naik 3 triliun per bulan. udah case tadinya udah clear gitu. Ya, jadi traffic, frekuensi, volume transaksi, naikin harga, pricing. Itu. Oke, tadi ada yang nanya, gimana cara naikin traffic? Naikin traffic gak ada urusannya melit market ya. Naikin traffic tuh supaya orang tuh datang dulu. Oke? Caranya adalah live bareng kayak begini, collaboration, JV, joint venture. Komen ke akun-akun orang lain. Yang bagus tapi ya akunnya, komennya ya, jangan ngasal, jangan nyinyir begitu ya. Nanti malah di-block kan gak lucu nanti. Ya, terus konsisten posting. Pakai hashtag tertentu ya oke lah gitu. Pokoknya konsisten posting. Kemudian ngiklan. Oke? Ngiklan. Saya dulu waktu naikin Twitter saya di awal tahun 2009, 2010, saya punya follower di Twitter tuh lebih besar daripada di Instagram. Instagram saya baru 200.000 sekarang. YouTube saya baru 240 ya kalau nggak salah ya, saya lupa 240 kali. Twitter saya itu 500.000 loh waktu itu, dengan jangka waktu yang jauh lebih cepat daripada sekarang. Yang saya lakukan adalah saya membayar orang-orang untuk endorse. Promo bareng waktu itu. Jadi Raditya Dika, Pocong, Pemulihan Jiwa, semua promoting Denny Santoso dengan bahasanya masing-masing. Ya, jadi kayak Raditya Dika bilang apa ya kemarin tuh ya, cewek-cewek lu mau ketemu calon mertua badan kayak begitu, malu-maluin, sini follow Denny Santoso, expertnya nurunin berat badan kayak gitu. Ya bahasa-bahasa alay lah waktu itu, zaman tahun 2010 kan. Nah kayak gitu, waktu itu saya bayar Raditya Dika itu 2,5 juta. Tahun itu tuh mahal banget 2,5 juta. Kalau hari ini 2,5 juta gue bayar tiap hari tuh. Tahun itu tuh mahal banget 2,5 juta. Yang saya lakukan adalah saya endorse kayak begitu every single day, setiap hari. Raditya Dika lah, Pocong lah, Pemulihan Jiwa lah, kata-kata bijak lah, apalah macam-macam. Udah hajar every single day. Pokoknya sebulan tuh spending 2010 tuh sekitar 50 juta, 55 jutaan waktu itu per month hanya untuk endorse. Raditya Dika posting nyebutin saya in 30 minutes, 30 menit, follower saya naik 3.000. Nah, jadi kalau itu saya ajar tiap hari, itu kemarin berapa bulan ya? Kayak cepet banget ya pokoknya itu. I think sebulan tuh bisa kayak 30 ribu ya kayaknya, 30 ribuan deh sebulan. Jadi ajar terus aja. Itu, jadi I'm willing untuk invest, untuk bayar, untuk ngelakuin itu semua. Karena ini bisnis, man. Ini bisnis, bukan main-main, dimana kayak, terus balik modal nggak? Ini nggak.
Ya of course harus dipikirin semuanya. Kalau follower naik, otomatis harus salesnya harus bagus dong, ya kan? Nggak bisa kita ngiklan doang, habis itu salesnya habis itu jebol gitu, nggak bisa. Itu zaman dulu ya, 2,5 juta zaman dulu itu. Mungkin kalau sekarang mah beda lagi. Sekarang endorse artis bisa 60 juta, 80 juta, 100 juta, buset tuh. Artis-artis sekarang. Gitu. Jadi kita wajib banget juga untuk ngeluarin modal ya kok. Soalnya orang-orang kan banyak nih yang pikirannya, aduh pengennya bisnis tanpa modal gitu. Ya mimpi aja. Gini loh, kalau mau dapat duit tanpa modal bisa. Tapi kalau bisnis tanpa modal kayaknya nggak bisa. Ya, kalau mau dapat duit tanpa modal bisa. Dropship kecil-kecilan, nawarin teman dan sebagainya, nggak pakai modal bisa gitu, nggak ada masalah. Tapi itu kan bisnis kecil gitu. Anda mau seberapa gede? Aku pernah ikut kelasnya siapa kemarin? Ikut kelasnya Charles Snow. Ya, aku lupa di tahun berapa tuh? 2000, I think 2014-an kalau nggak salah, atau 2015 ya. Dia cuma ngomong satu hal sih. Semua orang yang omsetnya naik itu beralih dari organik ke berbayar, bukan sebaliknya. Gitu aja. Ya, semua orang yang omsetnya naik itu beralih dari organik ke berbayar, bukan sebaliknya. Dia ngomong kayak begitu. Dan I believe it. Ya kenapa enggak gitu? Karena kalau organik, Anda kan nunggu ya. Posting nanti yang lihat berapa, posting nanti yang lihat berapa. Kan nunggu kan. Kita nggak mau nunggu. Kita mau injek gas. Ya, kita mau injek gas. Nah, injek gas itu hanya bisa pakai duit. Gitu aja. Either endorse, atau Anda ngiklan pakai iklan Instagram, iklan Facebook. Terus bagus mana nih? Dua-dua dijalanin. Jangan pilih-pilih, jangan bagus-bagus terus di compare-compare. Saya iklan doang, nggak mau organik. No, dua-dua dijalanin. Kenapa harus pisah-pisah gitu sih? Ya kan? Jadi gitu. Jadi injek gas, Anda mau naikin omset itu berpindah dari organik ke berbayar. Itu udah fix, udah pasti. Kalau orang nyari di Google, Anda organik, jumlah orang yang nyari di Google itu ada berapa? Kan kecil. Ya kan? Kalau yang nyari 1.000 ya sebulan ya 1.000, sudah. Tapi kalau pakai iklan kan disodorin. Orang yang belum nyari pun jadi disodorin, jadi kayak, oh ada beginian ya, jadi tertarik nih, jadi ingat nih, jadi disodorin begitu. Jumlahnya jelas lebih besar gitu kan. Nah, sekarang ketika traffic itu sudah datang, Anda harus tahu, makanya tadi ada frekuensi, ada bundle. Apakah sistem Anda bisa menjualin ketika orang itu datang? Itu pertanyaannya. Kalau Anda nggak bisa ngejualinnya, traffic mau datang 1 juta pun ya boncos lah. Itu kayak gitu. Alright, jadi begitu orang datang, Anda sudah harus tahu Anda bisa menjualin. Sebenarnya ini ada nanya kan, harus modal sendiri dan sebagainya. No, can you imagine that? Alright, so, guys, Anda salah mikir, Anda salah pola pikir. Anda berpikir bahwa iklan itu adalah sesuatu yang Anda keluarkan budgeting kayak begitu. Kalau Anda keluar 100.000, Anda balik 200.000, apa nggak mau pinjam duit kemana-mana tuh untuk dibakar semuanya tuh? Ingat, bakar 100.000, Anda dapat 200.000 loh. Kan instan kayak begitu. Ini bukan konsinyasi di utang orang ya. Ya kan, iklan langsung orang datang transaksi beli. Ada angkanya kan. Keluar 100.000, kita dapat 200.000. Anda lihat kemarin itu di tempat saya di Bonels tuh yang kemarin saya share tuh. ROAS saya tuh 17 kali loh. Jadi kalau saya keluarin 100.000, maka saya terima itu 1,7 juta. Kebayang ya? Kalau nggak ada modal jangan bisnis. Udah, pusing amat. Ya, Anda nanya kalau nggak ada modal. Ya belum waktunya bisnis lah. Ada yang bilang, Dan, aku mau beli ini, nggak ada duit nih, Dan. Men, ini 149.000. Anda datang ke mall, Anda beli baju, 199.000. Jangan bisnis lah ya, kerja ikut orang. UMR aja lebih gede dari ini kok. Ya kan? Nggak make sense gitu. Dan kelasmu mahal banget. Kemarin saya bilang, YouTube saya itu 600 video. YouTube saya 600 video. And it's free. Nggak punya kuota. Oke, beli es teh di kafe yang ada wifi-nya, 5.000 doang, udah habisin tuh. Tinggal niat atau enggak sebenarnya. Ya, jadi konsep itu. Nah, sekarang balik lagi tadi ada kelompatan. Waktu saya share di Instagram saya, Bonels itu, ROAS-nya tuh 17 kali. Artinya kalau saya spending 1 juta, saya dapat 17 juta. Lah kan kita ya happy-happy aja ya, dapat segitu ya udah bakar aja duit gitu kan, mau 100 juta kita bakar aja gitu. Intinya di situ. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini saya share di sini ya, Vinda. Gimana caranya kok bisa segitu gedenya ngiklan 1 dapat 17? How? Gitu. Ini yang orang-orang nggak paham. Ini anak teknis nggak paham. Makanya saya suka banget untuk ngejelasin tentang strategik, karena ini materinya adalah materi strategi, bukan materi teknis.
Ya, Anda oprek gimana Facebook, agak susah dapetin 17 kali. Agak susah. Ya. No, jawabannya bukan list building. List building itu bagian dari situ, tapi jawabannya bukan list building. No, it's not margin gede. Jawabannya, nah ini salah. Bukan tentang produknya, teman-teman. Ya, bukan tentang produknya. Gini, kita berinteraksi gak apa-apa ya, Vinda, ya, sama teman-teman di sini ya. Iya tuh. Teman-teman tahu, kalau ngiklan di TV, oke, kalau Anda ngiklan di TV, apakah orang harus beli di TV? Gimana caranya beli di TV, right? Kalau ada mobil ngiklan, tahu-tahu ada Avanza baru gitu di TV gitu. Terus Anda beli di TV gimana caranya? Nggak bisa kan? Anda belinya di mana? No, it's not LAA, LLA dan sebagainya. No, ini strategi guys, yang Anda bahas ini semua teknis. Makanya ketika otak Anda terlalu teknis, Anda fix mindset Anda kecil, fix itu doang. Strategik itu kita thinking outside the box. Makanya saya kasih hintnya. Kalau Anda ngelihat Avanza mobil di TV, Anda belinya apakah di TV? Ada yang ke dealer kan? Habis dealer di mana lagi? Macem-macem. Ke mall, kemana-mana. Ya, jadi kelemahan Anda berpikir adalah begini. Ketika saya ngiklan di Instagram, saya harus memikirkan bahwa customer harus beli di Instagram. Itu kesalahan. Why? Kenapa nggak iklannya di Instagram, tapi orang boleh beli di mana-mana? Kalau Anda lihat ada fresh care iklan Agnes Monica gitu, Anda belinya di mana? Indomaret kan? Masa habis itu harus kontak nomor di TV, beli di TV? Kan mending dimasukin Indomaret. Indomaret ada 20 sekian ribu, ada berapa belas ribu. Indomaret, Alfamart itu total I think 40 ribu kali cabang di Indonesia. Ya kan? Jadi ngiklannya satu platform TV, tapi belinya di mana-mana, ada 40 ribu cabang di seluruh Indonesia. Channelnya di mana-mana. Itu cara naikin ROAS. Sebenarnya, kalau Anda sudah bermain level yang lebih high level, itu mikirnya kayak gitu, omni channel. Udah nggak pakai landing page. Emang Freshcare pakai landing page? Langsung aja beli di Indomaret Freshcare gitu, selesai. Anda lihat es krim Walls iklan gitu. Emang pakai landing page? Iya kan? Es krim Walls di mana-mana gitu. Yes, brand awareness dibangun pakai iklan, kemudian distribusinya dibangun juga. Nah, kan kita selalu ya, orang-orang internet digital tuh mikirnya adalah, ya udah kalau misalkan saya iklan di Facebook, ya berarti channel distribusi saya hanya di Facebook. Nah, itu yang nggak bikin Anda terbatas. Gitu loh. Nangkep ya, teman-teman ya. Jadi, kan orang boleh aja lihat di Instagram, terus tahu-tahu di mall lihat, loh ini kemarin saya sering lihat di Instagram nih. Mumpung ada di sini, coba beli gitu. So, itu yang dilakukan. Ya, jadi, Vinda punya reseller, Vinda jualan di marketplace juga, bener kan? Ada website sendiri juga ya, Vinda? Ya kan? Jadi kayak gitu, teman-teman. Jadi banyak, channel tuh banyak. Bukan kalau ngiklan di Facebook, harus klik di situ, habis itu datang ke landing page, habis itu transaksi. Itu cuma satu. Yang lain kenapa enggak? Ada reseller, ada apa? Saya ngiklan di Bonels, marketplace naik. Ya kan? Punyamu juga kan, Vinda? Kalau ngiklan di satu tempat begitu, reseller juga naik kan? Kalau aku sekarang, jadi gini, kalau aku ngiklan di IG itu yang bukan closingnya dari IG. Aku ngiklan di Facebook, bisa jadi closingnya di IG, bisa jadi di reseller, bisa jadi di marketplace, bisa jadi di website. Pokoknya ngiklan aja, udah nggak bingung. Maksudnya ini iklan ini hasilnya yang check out di iklan yang mana, yang purchase yang di iklan yang mana, yang itu nggak terlalu diperhatikan sih. Exactly, kayak gitu teman-teman, kayak gitu. Justru itu memang, makanya Facebook ada offline conversion lah gitu-gitu kan. Jadi memang mereka tahu kayak begitu. Ya, jadi apa ya? Pikirin strateginya gitu loh. Distribusi. Kemarin kan sama aja ya, waktu di suplemen gitu ya. Saya tidak ngiklan TV sih kemarin tuh. Budgetnya nggak masuk kalau di TV. TV gede banget. Waktu itu kita diskusinya begini. Produk kita cuma masuk di gym-gym. Belum masuk di apotek-apotek. Dan gym itu terbatas. Kalau kita sampai ngiklan di TV, waktu itu saingan kita kan Elmen gitu kan, saingan kita Apeton. Pernah tahu nggak Apeton weight gain gitu kan zaman dulu gitu, waktu lihat TV. Nah, Elmen tuh masuknya di semua supermarket ada, semua apotek ada. Sementara saya jualannya di TV, saya jualannya di gym. Kalau Elmen iklan di TV, wajar di semua jaringan distribusi ada semua. Lah saya kalau masuk ke TV, budgetnya gede, habis itu distribusi cuma di gym doang, ya pasti boncos. Kita nggak eksekusi waktu itu iklannya, karena nggak masuk. Ya, jadi maksudnya bukan iklan di TV, maksudnya adalah iklan di mana
kemudian konversinya di mana. Ini jangan satu ke satu gitu, jangan kayak sedotan begini. Kita maunya nyebar, ya. Karena orang itu sekarang omni channel, banyak channel, bukan cuma satu. Itu cara naikin profit. Makanya ketika Anda baca buku saya kayak begini atau ikutan LBM, itu saya selalu mengajarkan siapa marketnya, ya siapa market Anda, kemudian mereka itu bisa diakses di mana. Itu untuk membuat kita tahu bahwa oh orang ini mallnya ini, atau belanjanya di Indomaret, atau apa, supaya kita tahu di situ. Sehingga ketika kita tahu, kita bisa nembak, oh kalau saya di Monas ya baby shop misalkan, udah kayak gitu, atau di spa misalnya kayak gitu kan. Jadi kita tahu mereka tuh kemana, target market kita tuh kemana. Gitu Di sih. LBM ada PR-nya pasti ya, Po. Disuruh kayak Banyak. gitu, praktek-praktek gitu. Banyak. Every single day Anda harus ngerjain itu semua sih. Nggak bisa nggak. Karena kalau misalkan Anda nggak ngerjain kayak begitu ya terus Anda mau ngapain join LBM coba kalau nggak praktek? Anda nggak praktek PR di kelas kita, waktu ngerjain bisnis, ya tetap kerjain harusan kan? Tetap harus, ngelakuin gitu. Kayak Vida kemarin di PMB gitu kan. Yang dikasih PR, ya dikerjain. Meskipun nggak ada PMB ya, bisnis ya begitu. Gitu sih. Ya, betul. Kalau ini ada pertanyaan, kalau misalnya masih dropship nih, gimana kok? Gimana apanya? Kan Gimana kadang apanya nih? orang-orang itu gini loh kok. Aku tuh maunya itu kalau dropship itu jangan cuman copy paste dari pusat atau apa. Kalau bisa itu ya, itu jadiin produkmu, kamu sendiri yang video, kamu sendiri yang ya pokoknya kayak kita sendiri, di foto sendiri, di videoin sendiri, biar nggak kelihatan kan kalau dari brand yang punya orang. Tapi orang-orang tuh kebanyakan cuma copy paste gitu doang kok. Soalnya dari dulu diajarin nyontek. Iya kan? Well, gini. Kalau produknya dropship, ya kan? Dan Anda nggak punya produk sendiri, maka kan produknya tidak unik. Ada beberapa cara sebenarnya. Yang harus Anda pikirkan adalah, kalau produknya tidak bisa dibuat unik, tokonya bisa dibuat unik. Jadi Anda bisa beli tokonya. Kalau saya beli di S Hardware nih, nah kayak gitu kan. Bukan saya beli di toko bangunan, bukan begitu. Saya belinya di S Hardware. Nah, ngomongnya udah beda gitu. Jadi itu memodernkan S Hardware itu untuk beli hardware, barang-barang. Toko bangunan ada semua lah itu, kayak gitulah. Nah, dia memodernkan mau bersaing, makanya dia membranding tokonya. Jadi S Hardware channel distribusinya di mall-mall. Karena targetnya middle up. Karena harganya memang lebih premium daripada toko bangunan di luar mall. Ya. Kalau tidak melakukan store branding, Anda bisa melakukan personal branding. Personal branding misalnya adalah, kalau dokter mata, Anda ke dokter mata, ya pasti Anda milih yang bagus, dokter jantung gitu kan, Anda pasti milih yang bagus. That's personal branding. Dokter kulit, oh ini jago nih dokter kulit. Mungkin Anda ke sana dan ke sana hasilnya sama. Anda nggak pernah compare, Anda cuma dengerin aja, oh ini bilang itu bagus. Ya kan, dokter jantung, oh itu bagus itu. Emang Anda compare, operasi sini gagal, operasi situ bubar lah. Iya kan? Nggak mungkin gitu. Jadi, personal branding. Maka, ketika Anda jualan barang dropship, gimana caranya Anda bisa membuat diri Anda itu menjadi berbeda dengan saingan Anda, reseller lainnya. Itu caranya kayak gitu. Nah, ketika Anda sudah membuat diri Anda berbeda, maka berikutnya adalah gimana caranya Anda membuat produk Anda berbeda. Padahal barangnya sama nih. Nah, kita nyebutnya offer. Jadi kalau misalkan beli di Vinda, kalau beli di Anda dapat, let's say dapat suplemen pembakar lemak gitu. Tapi kalau beli di Vinda, dia kasih video tuh cara dietnya yang benar tuh, makan pagi gimana, makan siang gimana. Yang Anda beli di mana coba? Beli di Vinda lah, lebih mahal dikit. Tapi lengkap. Kalau di situ silakan browsing sendiri. Kalau di sini Vinda sudah punya komunitasnya, Vinda sudah punya panduan dietnya gitu kan. Saya aja bikin sendiri kayak begini dulu. Jualan suplemen saya kasih buku panduan diet. Ada cara olahraganya gitu kan, ada cara olahraganya. Ini kita create untuk membuat produk saya berbeda dari produk lain. Nah, banyak kan di kita kan malas ya. Kayak gini mana mau bikin. Boro-boro kayak begini. Materi aja, Mbak, udah dikasih belum, udah di-update belum hari ini materinya buat diposting. I create this, Jadi seniat itu loh saya gitu kan sampai bikin kayak beginian. Nah, kalau sudah punya komunitasnya, Anda kasih beginian, otomatis mereka tuh akan dengerin Anda. Nah, ketika itu terjadi, Anda bisa upsell. Profitnya di situ nanti. Anda bisa upsell. Misalnya, Vida sekarang jualannya apa? Yang paling, ini komunitasnya jualannya apa tuh?
sekarang topi. Jualan topi, targetnya? Em, Tapi Mami-mami masker. yang ya topi, kan soalnya dulu kan aksesoris rambut nih, jadi topi juga, tapi aksesoris rambut juga masih tuh. Oke, saya nggak kebayang ininya ya. Jadi di kepala saya misalkan apa itu? Mami-mami ya, berarti ada anak kecil loh, young moms. Iya, ya moms, yang moms. Oke, young moms gitu. Nah, kayak gitu. Saya lagi mikir soalnya kemarin itu. Kita lagi mau ngeluarin barang baru kayak di Bonels ya. Kita mau ngeluarin namanya air disinfektan yang organik, aman buat bayi. Nah, kayak gitu tuh kan bisa digabungin tuh. Jadi mungkin di depan jadi harganya mungkin profit marginnya tipis karena saingannya banyak. Tapi begitu masuk ke komunitas, Anda tinggal share kayak ini ada produk baru, ini ada air disinfektan, ini ada Bonels immune booster, apapun itu modelnya kayak gitu. Itu yang saya sebut tadi. Jadi Anda mengenalkan produk baru di komunitas Anda. Nah, kenapa Anda harus bikin komunitas? Kalau Anda nggak punya komunitas, maka Anda harus ngiklan terus setiap kali ada produk baru. Ngiklan terus. Nah, ini kan jadi mengecilkan budget Anda ya, profit Anda dimakan iklan terus. Tapi kalau misalkan dengan ngiklan sekali, terus masuk ke komunitas Anda, maka ketika ada barang baru, Anda tinggal ngomong tanpa harus bayar iklan. There is the power. Sebenarnya di situ prosesnya. Yes, di LBM bisa konsultasi. Ini ada yang nanya di LBM. LBM bisa konsultasi, pastilah. Bahkan kita setiap minggu ada webinar, kecuali minggu ini ya. Kita udah mau libur soalnya. Januari baru ada lagi. Ini ada menarik nih, Pindah. Kalau sudah dropship barang atau produk yang terbukti sudah laku, apa tetap harus riset market? Nah, Anda tahu nggak marketnya siapa? Lakunya di siapa? Jangan cuma bilang ya, kayak misalnya nih, Bonels itu untuk emak-emak. Itu nggak valid loh. Itu nggak valid loh. Emak-emak yang kayak apa? Apakah punya anak satu? Apakah punya anak dua? Apakah first baby? Melahirkan yang pertama? Anda nggak tahu loh itu semua. Apakah mereka belinya itu lewat Instagram atau mereka suka beli lewat WA group? Karena mereka emak-emak itu suka ngumpul di WA group. Ini laku. Bahkan kita sampai punya ini kan. Kita sampai punya ini gede banget. Jadi ini Bonels Award buat mereka yang sudah nge-resell dari kita sebesar 1 miliar rupiah. Kalau ada bandingin dengan YouTube is very small. Right? YouTube is very small. So, kita kasih kayak begini. Dan yes, Anda harus melakukan riset semuanya. Nggak bisa nggak. Ada yang tanya lagi kok, apa komunitas pecinta kucing jika disodorin kaos berdesain kucing, apakah bakal laku? Tanyain marketnya. Dites. Siamat. Jangan nanya saya bukan pecinta kucing. Ini kadang orang-orang tuh agak susah ya, kayak kemarin juga aku kasih PR, tanyain ke market gitu, wawancara gitu. Yang ngelakuin ya cuman beberapa aja, nggak sampai 5% orang bahkan. Yang lainnya krik hilang. Mereka Padahal mau kalau sukses mau tapi di dalam laku kan mimpi. kita harus tanya gitu. Ya, jadi itu chicken mindset itu kayak gitu tuh. Nah, mestinya dikumpulin tuh. Yang tidak melakukan tuh why? Ya kan, Anda join tidak dipaksa. Anda join Mami Kreatif tidak dipaksa. Nggak ada pistol di sini yang bilang lu mesti join, kalau nggak join gua tembak tuh. Nggak juga. Gitu kan. Inisiatif sendiri joinnya. Tapi kenapa ketika action tuh nggak ada inisiatif? Sama kemarin itu. Saya jarang buka ini. Jadi ini ada satu. Aku lagi ikut kelas kan. Gitu. Aku yang belajar gitu kan, ikut kelas gitu. Ada peserta kelas lain tuh juga kayak begitu. Mbak, kalau misalkan ada pengumuman kelas ya tolong kita dikontak satu-satu lah. Mereka pakai Discord soalnya. Kita jarang buka Discord nih karena bukan tuntutan. Kalau kita buka email sih tiap hari sih karena tuntutan pekerjaan gitu. Nah, ini saya omelin nih. Sesama peserta saya omelin. Lah yang nyuruh join siapa coba? Yang nyuruh join kan? Nah, kalau misalkan tidak biasa buka Discord, ya kenapa tidak dibiasakan buka Discord? Karena bukan tuntutan katanya. Ya buatlah diri Anda menuntut diri Anda sendirilah. Kerjaan tuntutan dilakukan. Nah, ini kan belajar juga dia inisiatif sendiri. Kenapa nggak dilakuin sendiri gitu kan? Inisiatifnya tanggung. Inisiatifnya hanya untuk join. Karena berharap ketika sudah join, pasti dapat duit.
ini inisiatifnya berhenti sampai situ. Padahal inisiatif sampai kemarin tuh ada yang keren banget tuh di kelas LBM. Atau ini ya, kemarin Pak Adi Zain sempat jadi guest speaker di LBM, di kelas di Pitch Night. Nah, waktu ngobrol-ngobrol sama Pak Adi Zain kemarin ada satu orang yang cukup menarik nih. Dia itu baru ngetes, baru nanya. Jadi dia melakukan market research, nanya ke customer. Dia melakukan riset ke 200 orang. Kita nanya, gimana caranya kamu ngelakuin riset 200 orang? Soalnya apa? Membernya dia, ini kalau nggak salah ya, membernya dia itu di Tribe baru 17 orang, tapi omsetnya udah 100 juta. Kan wow banget ya? Dia bilang, karena saya ngerti banget market saya. Kok bisa? Kita ngelakuin riset kok, seperti yang kamu katakan. Gimana cara ngelakuin riset? 200 orang. Oke, gimana caranya dapetin 200 orang untuk riset selama pandemi kayak begini? Aku iklanin, klik di WA untuk ngobrol doang, nggak gue jualin, dia bilang gitu. Jadi sampai iklan hanya untuk nanya, untuk orang datang dan nanya, itu niat banget loh, kayak gitu. Jadi gimana nih teman-teman nih? Itu benar-benar kayak keren banget kan? Pakai iklan bukan untuk jualan loh, hajar bakar duit dia, hanya untuk WA dan nanya. Kamu problemnya apa? Kamu sukanya apa? Kenapa beli di saya? Kenapa beli di kompetitor? Kenapa nggak beli di sini? Udah cuma nanya sampai dia benar-benar mengerti marketnya kayak apa. Habis itu jualannya kenceng banget. Cuman satu hal yang dia lucu itu adalah begini, ada satu customer dia tanyain kan, dia riset. Yang sudah beli, 17 orang itu yang sudah beli, di riset juga. Kenapa kok kamu beli di saya? Karena harus dapat feedback. Kenapa nggak di orang lain? Ada jawaban satu yang menarik banget tuh. Ini teman-teman di sini harusnya kalau ikut LBM kemarin tahu jawabannya. Oh enggak, dia DM saya. Jawabannya, karena kamu ikut kelasnya Denny Santoso. Kebayang nggak? So, people trust gitu. It's amazing sih. Kalau DM Elite sih, aku percaya ya, DM Elite kan harganya lumayan ya, 13 juta ya. Tapi kalau LBM itu kan murah, 1,8 juta. And people still believe it. Ya, jadi kalau kita maintain our personal branding, integrity, jujur gitu, orang tuh believe. Dan itu yang mahal sebenarnya. Itu jangan sampai dirusak. Gitu. Ya, itu yang mahal. Dan memang lulusan Kodeni udah terkenal lah kalau di Indonesia. Pasti jadinya lah. Asal action ya? Ada yang, iya asal action. Ada yang tanya lagi, cocok nggak sih LBM buat saya? Harus punya waktu khusus nggak sih kalau ikut LBM? Saya nggak tahu cocok buat saya itu cocok buat apa. Kalau ada waktu khusus Mungkin nggak? Ya waktunya haruslah, itu. namanya belajar. Namanya aja belajar. Menurut pendapat Kodeni, kalau misal produknya dropship, tapi kita open reseller, apakah bagus? Atau sebaiknya bikin brand sendiri terus open reseller? Kalau ngomong sebaiknya ya saya pilih yang kedua ya. Ya kan? Kalau pilih sendiri ya pasti saya pilih yang kedua gitu. Karena suplemen saya reseller dan saya nggak suka dengan reseller model sebenarnya. Kalau saya gitu. Why? Lah saya bisa bikin brand kok. Jadi ini beda ya teman-teman. Ini bukan Anda harus kayak saya, enggak. Di level saya sudah 20 tahun jadi reseller. Oke, jadi brand saya Ultimate Nutrition suplemen itu saya jual dari tahun 99 sampai hari ini, sampai kemarin sih baru saya jual soalnya company-nya. Nah, itu kan saya reseller. Saya tidak bisa berkreasi menemukan produk-produk baru. Bisa sih, minta mereka sih bisa sih, tapi kan harga semua dikontrol mereka. Nah, karena itulah saya berinisiatif untuk membangun Bonels di 2017, 2018 awal gitu, kita launch kan. Itu, jadi kalau saya personal Anda nanya, maka baik mana? Ya jelas punya brand sendiri lebih bagus lah, of course. Tapi jadi reseller itu tidak salah. Nah, sekarang gini, ngomongnya begini. Oke? Saya selalu berpikir gimana caranya membangun bisnis. Bukan cari duit, cuman dagang. Itu dulu, teman-teman. Perhatikan, ini saya mau ngomong sesuatu yang krusial banget. Jadi brand bisa jadi besar. Oke? Jadi brand bisa jadi besar. Anda lihat, misalkan kita lihat, Vida tahu obat batuk Kombipar. OBH Kombi. Kan iklan di mana-mana, OBH Kombi. Itu brand. Ya, kita sebut itu brand, gitu kan. Nah, dia bisa besar pakai brand OBH Kombi. Di mana-mana kayak begitu. Itu jadi brand. Tapi tahukah Anda, dia tidak direct jualan OBH Kombi ke apotek loh. Terus apotek itu dari mana? Dia punya company berikutnya, ada satu company lagi, company reseller sebenarnya. Ngambil OBH Kombi, didistribusikan. Namanya APL. Ya, namanya APL. Jadi, mau bikin brand bisa besar, boleh,
mau jadi reseller, kalau Anda sendirian itu gak gede. Tapi kalau Anda membangun jaringan distribusi, itu jadi besar. Contoh lain apa? 101 Trade. Contoh lain apa? Ada Dus-Dusan. Contoh lain apa? Ada Evermos. Contoh lain apa? Ada Tiga Raksa. Itu company reseller semua. Tapi jadi gede, omsetnya tuh miliaran, puluhan, ratusan miliar loh, teman-teman. Reseller loh. Jadi bukan jadi reseller itu salah, enggak. Tapi seberapa besar di kepala Anda sebagai reseller. Oke? Jadi kalau company-company kayak begitu, itu omsetnya udah kayak puluhan miliar, ratusan miliar omsetnya. Jadi reseller. Haruskah jadi brand? Nggak harus. Asal profesional sebagai reseller. Mau jadi brand? Ya bisa besar, bisa kecil. Ada brand yang nggak jalan-jalan juga ada. So, it's depend on you. Bisnis aparel sekarang lagi down tidak ya? Soalnya kan pandemi, orang-orang jarang jalan-jalan. Jadi buat apa beli aparel karena jarang matching? Yes, ya, I don't know, buat selfie kali. Untuk dapat reseller banyak dan kembanginnya gimana ya, Bu? Tanya Vinda kalau itu. Ngiklan dong. Ngiklan. Terus diedukasi, Vinda tuh rajin banget tuh bikin video, bikin live, ya kan? Apalagi tuh Vinda? Bikin resellermu awet tuh gimana tuh? Ajak live terus, diajarin terus, ditanyain. Bahkan aku kemarin tuh kan di PMB aku disuruh wawancara 25 customer nih. Wawancara tuh sebenarnya boleh WA, tapi disarankan live Zoom gitu. Aku Zoom satu-satu semuanya. Jadi aku bisa tahu mereka butuhnya apa gitu. Ya, jadi memang harus kontak, harus ngobrol, harus tahu, harus kenal. Nggak bisa kalau nggak deket gitu, nggak bisa. Apalagi harus di-push gitu setiap hari. Ko Dani mungkin bisa cerita nih, di LBM ngajarin apa aja nih, Ko? LBM, oke. So, LBM kita ada structure-nya ya. Jadi ini ada framework-nya kayak begini sih. Ya, jadi ada framework-nya. So, di LBM, itu sebenarnya saya ngajarin tentang gimana sih caranya membangun sebuah list. Namanya aja list building mastery. Jadi Anda diajarin untuk mikirin dari nol, nemuin market tuh kayak apa sih? Market yang mau dan willing dan able. Mau dan mampu membeli produk Anda itu yang kayak apa sih? Banyak nggak sih permintaannya? Kita identify mereka, kita cari mereka, kita riset mereka. Di mana? Di Google, di Facebook, di forum-forum, di kompetitor, di majalah, macam-macam. Ada caranya nanti. Itu di LBM kayak begitu. Nah, setelah Anda tahu marketnya, kita cari produknya. Jangan dibalik. Karena kebanyakan orang itu nyari produk dulu baru nyari market. Ini kebalik. Bayangin aja, kalau Anda punya Panadol, harus jualan. Anda harus nanyain orang satu-satu loh. Lu sakit kepala nggak? Lu sakit kepala nggak? Capek, men. Tapi kalau Anda sudah ketemu, oh ini 5 orang sakit kepala, baru Anda cari Panadol, itu semua langsung beli. Ya, jadi mindsetnya kayak begitu. Kita ajarin kayak begitu. Kemudian Anda diajarin gimana caranya ngajak orang lain dari sosial media untuk join ke komunitas Anda. Itu kita ajarin. Diedukasi, pakai konten, pakai email marketing, pakai konten marketing, kita ajarin semua. Habis itu jualan, udah. Dan kita mikirin habis itu gimana caranya menggunakan sosial media supaya orang itu tertarik dengan produk Anda. Jadi ada frameworknya seperti itu. Jadi ini banyak sih ya tadi ya, kalau misalkan dibuka gitu, frameworknya banyak. Ini PR nih. Nah kayak begini mungkin teman-teman jarang tahu nih. Ya, apa sih bedanya pain sama fear? Tahu nggak apa bedanya pain sama fear? Bedanya apa nih gitu? Apa bedanya goal sama dream? Ya, jadi goal and desire, dream and aspiration. Ya, jadi macam-macam. Jadi things like this ya, ini banyak sekali framework-nya. Cara ini produk riset ya, itu di situ kebalik ya, nggak apa-apa lah. Produk research framework. Jadi nyari produk itu kayak apa nih? Ada kriterianya banyak nih. Apakah recurring ataukah enggak? Bundle-nya apa? Mau diimport atau enggak? Reseller atau affiliate? Lokal atau enggak? Harga berapa? Margin berapa? Ya, saingannya berapa banyak? Itu semua ada semua di sini. Jadi ini kalau misalkan Anda belajar di LBM kayak begitu. Terus ada pitch night. Nah, itu yang seru tuh. Ada pitch night. Pitch night adalah Anda presentasi di depan saya, di depan tim saya, di depan member lain yang biasanya jumlahnya ada ratusan. Di situ saya akan memperbaiki, saya akan memberikan feedback terhadap presentasi Anda. Supaya presentasi jualan loh ya. Anda jualan. Jadi kalau misalkan di situ ada 200 orang datang di acara pitch night, literally Anda jualan di depan 200 orang. Bisa jadi customer Anda, bisa jadi reseller Anda misalkan, bisa jadi vendor Anda, jadi partner, semuanya terbuka. Kita terbuka.
Bahkan kemarin tahu-tahu ada yang kayak, minta nomor WA-nya dong, gue tertarik sama produk lu gitu. Dapatnya dari situ, ada dapat klien, agency dapat klien. Oke, saya perbaiki, saya bantuin Anda gimana cara jualannya supaya Anda laku. Itu pitch night. Nah, itu enaknya ketika Anda join LPM. Unlimited pitch night. Jadi Anda boleh presentasi sekali, Anda boleh datang unlimited pitch night. Jadi Anda tinggal datang aja terus. Lihat, oh kalau asuransi ngomongnya kayak gini toh. Kalau MLM ngomongnya kayak begini toh. Gitu. Ya, jadi itu that's LBM, teman-teman. Jadi kita bantuin Anda terus kayak rutin supaya Anda benar-benar bisa jalan. Ya, jadi kita kasih memang rutin kayak begitu supaya Anda benar-benar bisa grow up di jalan. Pitch night, presentasi. 200 orang butuh berapa lama presentasi? No, yang presentasi biasanya cuma 2 atau 3. Kita batasin cuma 2 atau 3. Yang datang 200-an atau kadang-kadang bisa 300-an yang datang. Nah, jadi berapa lama? 6 menit. 6 menit. Cara join LBM kok. Ada yang tanya. Gimana Vida cara ada nggak join ini? LBM? Ada. Bisa di sini ya. Aku klik di sini ya. bit.ly/Vinda Ekdeni. Bentar. Oh, yang ikut LBM wajib presentasi? Enggak, Anda mesti daftar dulu. Baru boleh. Itu linknya dari situ, silakan dicek, di pin aja sama Vinda. Itu nggak di pin ya? Pin aja komennya. bit.ly/Vinda Ekdeni. Enggak wajib pitch. Tapi nonton itu seru banget. Kita nontonin itu, Seru banget. teman-teman nonton itu seru banget. Aku biasanya juga ngelihat, apalagi kalau di LBM kan ada replaynya ya kok. Ada replaynya, tinggal ini. Ini kan kayak gini nih, kadang gue bingung kok saat nawarin orang dijawab kemahalan gimana caranya. Makanya, Anda presentasi di pitch night, Anda akan tahu caranya. Nggak ada gimana-gimana kok untuk ini. Biasanya bilang aja ke tim saya. Tim saya punya SNK-nya, syarat dan ketentuannya. I think nggak ada syarat yang gimana-gimana sih. Bahkan kita kasih frameworknya. Untuk presentasi itu ada urutannya. Yang closing rate-nya tinggi itu kayak apa. Nanti Anda akan tahu, begitu orang ini pitch night ini belum pakai framework itu, kerasa banget. Waduh, muter-muter banget ya ini ya. Ngomong produk mulu ya, ini ngomong ini banget ya. Jadi, ketika pitch night, saya itu bahkan menganalisa intonasi Anda. Apakah intonasi Anda itu bersemangat, bikin orang itu semangat, atau intonasi Anda itu bikin orang ngantuk. Itu semua kita analisa, which is amazing banget. Seru banget, udah ikut 2 kali pitch night, Nick Chandra. Yes. Ya kan? Kayak gitu. Gini, people buy on emotion, contohnya. Orang tuh beli emosi. Tapi ada orang jualan, itu logic terus. Data, spesifikasi produk, data pengguna, data statistik, itu logic terus tuh. Orang nggak suka, orang tuh suka emosi. Nah, itu nanti Anda akan tahu nih, presentasimu ini jelek nih, kebanyakan logic, dan orang tidak beli on logic. Fear-nya kurang, nggak ada push-nya tuh. Ya, jadi itu semua saya ajarkan di dalam pitch night. Kalau Anda belum nonton video YouTube saya, please tonton video YouTube saya yang hari ini, yang barusan saya upload. Itu saya menggali psikografis. Jadi detail. Ya, jadi detail. Kayak gitu-gitu ada. Ya, Belum jadi pernah tadi punya linknya di bisnis, situ. apa cocok ikut LBM? Belum punya bisnis, cocok lah. Belajar tuh nggak ada Justru salahnya. harus gitu, belajar teman-teman. dulu. Iya. Belajar tuh gak ada salahnya gitu loh. Anak saya juga, Pak, kalau saya ikut kelas SD 1, 2, 3, emang cocok sama masa depan saya? Saya bilang dia pokoknya belajar dulu. Gak ada masalah. Kenapa sih belajar tuh dibatasi dengan gak punya bisnis, gak punya produk? Kalau kelas saya dibatasi kayak begitu, hanya untuk yang punya bisnis, Anda akan tahu kok. Contohnya apa? Mastermind saya tuh 80 juta. Kalau Anda nggak punya bisnis, Anda nggak bisa bayar 80 juta. Kita memang nyari yang punya bisnis kalau di mastermind. Levelnya berbeda. Kalau untuk ini pemula, it's okay. It's okay. Kita bantu dari awal, nggak ada masalah. Mastermind bukan untuk orang awam. Yang ikut gila-gila. Setiap batch 2 kali kemarin, setiap batch ada orang yang omsetnya di atas 1 triliun. Itu gokil. Itu gokil. Kita sampai buset, Mbak. Keren sih. Iya kan? Jadi itu semua ada strateginya, teman-teman. Misalnya gini, kenapa sih DM Elite itu harganya 13 juta? Itu bukan asal-asal gitu. Kenapa nggak sejuta aja? DM Elite itu ngajarin team building loh, teman-teman.
Kalau Anda ngebayar 10 juta nggak bisa, Anda nggak bisa ngegaji tim. Karena ngegaji tim kayak desainer dan sebagainya gitu udah 5 juta, 6 juta, 7 juta. Kalau ngebayar 10 juta nggak mampu, Anda cuma bayar kelas saya cuma 1 juta, pulang Anda nggak dapat apa-apa. Karena harus hire ini itu Anda juga nggak bisa. Ya kan? Nah kalau yang ini enak banget. Ini memang LBM saya bikin murah banget. 1,8 ya kalau nggak salah ya. Dan Anda boleh ikut kelasnya bolak-balik karena setiap minggu saya live. Ya bedanya di situ aja sih. Gitu teman-teman. Jangan takut untuk daftar. Aku habis daftar dapat 1 video doang, udah langsung dalam beberapa jam balik modal 3 kali lipat. Makanya Karena aku pakai kalau structure yang model, kemarin aku kasih itu ya. iya betul. Makanya kalau Kodani itu bikin apa aja aku pasti ikut. Kemarin juga buku juga aku beli juga. List building book. Padahal udah ikut LBM-nya. PitchNet itu adanya di kelas LPM. Yes, PitchNet itu bagian dari LPM. Jadi PitchNet itu kelas online kayak webinarnya di LPM lah, di mana Anda itu nge-pitch. Nge-pitch itu presentasi. Presentasi bisnis Anda. Jualan, Anda jualan. Saya perbaiki supaya Anda bisa jualan. Kelasnya di Tribelio, yes. Kalau waktu PitchNet di Zoom. LPM ini membership berjangka, enggak, bayar sekali. Just once. Just once. Sekali bayar sekali, bukan Daftar ini. pitch-nya bayar lagi nggak kok? No. Kalau Anda ikut LBM, pitch-nya itu free. No, ini benar-benar saya buat udah murah banget, guys. Enggak. Anda nggak harus bayar lagi. Enggak, sekali, just one. Enough. Kayak gitu sih. Jadi, karena banyak banget yang kalau nggak diingetin itu, apa ya, mental block gitu, chicken mindset itu loh. Kalau nggak diingetin. Kalau diingetin itu kan baru kayak nyadar, iya ya, gua ini, gua itu gitu. LBM sama Tribelio bedanya apa? LBM itu kelas saya. Tribelio itu aplikasi. Gitu aja bedanya. Aplikasi kayak Facebook gitu. LBM online, yes online. Nggak ada offline saya. Zaman pandemi gini nggak offline dulu lah. Baru nyimak live-nya jadi makin penasaran sama LBM. Udah gabung aja. Ini MS Glow kalau MS Glow sih enak banget harusnya. Tinggal MS Glow di-push tuh doang. Iyalah, kalau udah punya kerangkanya tuh ini. Kayak seru saya mau maraton nonton YouTube Kodani dulu yang gratis sebelum 2021. Iya. Siap-siap aja. YouTube saya tuh ada 600 video. Kurang lebih lah, 600 video. Gitu. Jadi jangan membatasi diri Anda ketika belajar sih menurut saya sih. Ambil aja di mana-mana. Anda mau di kelas saya, mau di kelas lain. Ambil aja. Karena nanti Anda akan ketemu lama-lama. Oh, oke. Setelah muter-muter itu ternyata benang merahnya kayak begini. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh belajar tempat lain gitu. Enggak. Belajar aja. Saya nggak ngajarin Facebook Ads. Anda Facebook Ads, belajar tempat lain. Banyak yang ngajarin, nggak ada masalah. Nah, jadi, muter-muter aja, nggak ada masalah. Yang penting bisnis Anda maju nggak? Kalau Anda cuma muter-muter doang tapi nggak action ya sama aja bohong gitu aja. Mentor saya mah banyak. Yang tentang apa dulu? Kalau tentang funnel saya belajarnya di Russell Brunson. Anda tahu sendiri saya ke Amerika, ya kan. Kalau misalkan Facebook Ads, mentor saya kemarin itu di Amerika namanya Thomas, ya Thomas Barkey. Thomas itu gila sih. Jualan baju bisa berapa kemarin tuh? $3 juta dalam waktu 2 bulan. Gila sih itu. 40 miliar ya dalam waktu 2 bulan. Jangan belajar sama fake mentor. Karena Anda nggak belajar. Ya itu insane sih. I mean kayak itu gila sih. I mean Anda dapat apa? Saya selalu nanya, kamu belajar apa gitu. Kalau fake itu belajarnya apa? Belajar integrity. Itu mah nggak usah diajarin sama mentor kalau integrity. Sama orang tua saya aja diajarin ya, integrity, jujur, baik, bener gitu. Belajar kok integrity. Integrity mah itu udah bawaan, harusnya udah tahu tuh, etika dan sebagainya harus tahu tuh. Jadi detailnya apa sebenarnya yang dipelajarin, Anda harus tahu. Belum punya modal untuk ikut LPM, no worries. Anda tonton YouTube saya aja, Anda beli buku saya juga nggak apa-apa. Beli buku nggak mungkin nggak punya modal. Anda sekolah juga beli buku kok. Lagian dibagi sebulan cuma berapa kok? Dibagi 30 hari. Buset, ya, bagi 30 hari itu cuma kayak 3.000 ya. Bayar uang parkir kan? Masa nggak punya sehari 3.000, rokok aja 25.000. Kamu tahu harga rokok ya? Aku nggak ngerokok soalnya. Tahu.
Yes, jadi kebanyakan orang itu kendalanya itu bukan di bisnisnya. Makanya kadang-kadang kayak, dan bisnis saya ini stuck nih ya. Gimana ya cara majunya ya? Belum tentu bisnis yang stuck. Yang stuck tuh kamunya, bukan bisnisnya. Itu kejadiannya. Jadi bisnisnya nggak apa-apa, drivernya nggak bisa nyetir. Beli bukunya LBM lewat, bisa atau lewat linknya Vinda tadi bisa kan? Buku tadi bisa kan? Lewat linknya Vinda tadi, bit.ly/Vinda XDNI ya. Saya cuman, kalau buku saya cuman punya ini ya teman-teman. bisa nanti DM aku aja, DM aku. Ya, DM Vinda. Ya, kalau buku saya cuma punya ini aja. Bedanya apa sih? Bedanya, jadi sebenarnya ada satu lagi sih, tapi belum saya launching. Jadi kalau buku ini Anda belajar list building, ya Anda belajar list building, online business di sini. Kalau ini Anda belajar mindset saya dari nol, dari saya lahir dididik orang tua saya itu kayak apa sih, sampai bisnis saya semuanya di sini. Saya membangun bisnis saya dari offline, jadi sales, door to door, how to get mentor, bukan fake ya. Ya jadi ini ada di sini semuanya. Sampai di sini gimana saya dapat istri saya ada di sini nih ceritanya nih, gitu. Nah yang ini belum launching. Ini terlalu heavy. Ya kemarin kalau misalkan Anda memperhatikan ada tentang fake mentor dan sebagainya, strategi marketing dia itu buku ini sebenarnya lebih advance lagi. Makanya dia bisa menggerakkan massa begitunya kan. Itu semua ada di sini sebenarnya. Saya udah tulis dari lama ini, udah dari tahun lalu. Saya udah tulis semua. Jadi ada di halaman 56 kemarin kalau nggak salah. Nah, jadi ada ambil posisi movement Anda gitu kan. Ada movement nih. Ada movement, nah di sini ada movement, ada bikin public enemy. You know, kayak istilah penjual ludah dan sebagainya, it's a public enemy yang di-create untuk diserang bareng-bareng. Itu akan menggerakkan orang. Jadi ada di sini sebenarnya teorinya, frameworknya di sini semua. Cuman ini belum saya launching sih karena ya belum siap marketnya untuk mengeksekusi yang sedalam ini. Kalau beli buku dan I think bisa DM saya sih, bisa DM Vinda ya, bisa DM Vinda. DM saya bisa, oke, gitu. Jadi kalau buku itu, right? Ada pertanyaan lagi kah, teman-teman? Kemudian apakah semua bisnis bisa di-create dream-nya? Bisa harusnya bisa. Kalau nggak ada, bisnismu nggak eksis. Harusnya bisa. LBM bisa diakses kapan aja atau ada jadwal live-nya kok? Dua-dua. Materinya bisa diakses kapan saja. Anda bisa bertanya kapan saja. Live-nya seminggu sekali. Gimana bisa jadi muridnya aku Denny? Ikut kelasnya dong. Ikut kelasnya aja udah. Semuanya aku ikutin. Ya kayak Mbak Tika kan. Mbak Tika itu bahkan Iya, bukan Mbak Tika kelasku. juga. Bahkan bukan kelas saya. Saya diundang orang ngisi acara. Dia datang. Sampai orang-orang tamu-tamu itu, sampai peserta yang lain itu sampai mikir Mbak Tika itu tim saya. Gak kuat kalau bayar Tika ya. Oh, saya udah miliaran, men. Atau gini loh, jangan dipatok-patokin kayak bisnis saya ini cocok gak, bisnis saya itu cocok gak. Itu gimana saya susah ngomongnya. Men, kenapa harus dipatok-patok kayak begitu, sementara belajar itu bisa membuka peluang baru gitu loh. Mbak Tika Bambi, iya Mbak Tika Bambi, bener banget. Ya, Kak Vinda juga dulunya followers, iya. Follower, murid, semuanya. Saya tuh nggak ini loh, nggak picky gitu loh. I mean kayak kayak Tika, habis itu Vinda kemarin. Vinda saya kenalin ke ini kan, PMB gitu kan. Kemarin itu pengusaha muda brilian ya. Saya kenalin gitu Mbak Tika gitu. Saya kenalin gitu kan. Kemarin saya juga nanya ke Tika kok, kamu butuh investor nggak? Kalau butuh investor aku kenalin. Kemarin dia butuh coach. Butuh coach saya kenalin. Maksudnya bukan coach yang digital marketing ya. Dia belajar di saya, kemudian omsetnya naik luar biasa, problemnya di operational. Jadi sampai kalau pesen barang dia itu harus PO 21 hari. Nah ini kan tidak nyaman buat orang sebenarnya. Jadi PO-nya aja, bayinya mau lahir, PO-nya 3 minggu gitu kan. Lama gitu. Nah, saya bilang, kamu masalahnya bukan di marketing. Kamu sudah lulus kelas saya berarti. Marketingmu udah jago, udah PO, udah pending order kayak begitunya. Jadi,
kamu butuhnya adalah coach operational supaya memanage pabrikmu ini nggak sampai PO-nya 21 hari. Saya kenalin coachnya. Saya punya network gitu. Saya kenalin. Sekarang udah nggak ada masalah, udah bagus sekarang. Sekarang udah bagus. Sekarang dia butuh naikin omset lagi. Cuma problemnya udah bukan di marketingnya, tapi di brandingnya. Karena brandingnya harus jadi. Brandingnya itu tentang apa sih? Bukan sekedar nama doang gitu. Saya kenalin coachnya branding. Jadi saya tuh open kok. Saya tuh apa ya? Saya bagikan semuanya, nggak ada masalah. Vinda tahu sendiri lah. Vinda butuh apa, network apa, Ya. saya bantu. Nggak ada masalah. Saya nggak hitungan. Nggak usah bayar kayak begitu. Cuma ngomong kok, nggak ada masalah. Pokoknya mentor sejati itu Kodani. Butuh apa aja, wes pokoknya dibantu sama Kodani. Asli. Iya, kalau saya bukan bidang saya kasih kok. Siapa yang bisa ngajarin, saya kasih. Nggak usah bayar gitu-gitu. Nggak usah inner circle, whatever gitu kan. Pokoknya Anda tinggal nanya aja, Anda butuhnya apa. Nah, problemnya kan kadang-kadang kita tuh Anda tuh masih belum siap. Kalau ngomongin operational, Anda belum siap ke sana. Ngomongin branding, mungkin belum siap ke sana. Jadi, Anda itu mungkin butuhnya kayak, alright, saya mau cari marketnya dulu. Oke, saya mau cari produknya dulu. Saya mau ngetes marketnya kayak apa. Nah, itu bidang saya di situ tuh. Bidang saya mikirin tentang marketing. Nah, itu di saya. Tapi begitu Anda sudah jalan, graduate dari saya, Anda pasti akan butuh mentor-mentor lain di luar sana. Itu saya bisa kenalin sih. Yang keren-keren Pokoknya sih. nggak ada ruginya banget jadi muridnya Kodani. Bayar berapapun pasti balik modal berkali-kali lipat. Yang mahal Selection. pun juga pasti balik modal. Udah nggak usah ragu-ragu lagi. Ini Soalnya ada pasti yang ngomong, bantu terus. saya pasti bantu sih. Saya pasti bantu sih. Apakah bisnis bisa dibangun sendiri? Nah, gini. Anda mau ngebangun bisnis itu sampai sebesar apa? That's the question. Karena teman-teman di sini, berapa banyak di antara Anda yang berpikir bahwa reseller itu bisa sebesar itu omsetnya, ratusan miliar? Mostly di sini kan cuma reseller, ya udah omset 3 juta, omset 4 juta gitu. Gimana caranya omset ratusan miliar? So, itu yang harus Anda pikirin. Nah, kalau sudah kayak ke sana, maka Anda mungkin butuh partner. Karena Anda nggak bisa mikirin itu semuanya. Alright, jadi itu membangun bisnis itu abstrak. Pertanyaannya adalah Anda mau ngebangun sampai sebesar apa? What is your exit plan? What is your exit plan? Bahkan Anda mau jadi kayak apa? Apakah company Anda ini, bisnis Anda mau dibangun terus di IPO, masuk ke bursa saham, atau mau dibawa sendiri, ya udah dipegang sendiri aja, atau mau dijual ke perusahaan lain? Yang mana? Itu strateginya akan berbeda. Dan ketika Anda menentukan itu, maka Anda butuh partner yang berbeda. Oke? Nah, ini Anda taunya gimana company saya mau dibawa kemana? Itulah butuhnya mentor. Jadi Anda bisa ketemu, misalkan kayak sekarang nih, Anda mungkin cuma kayak jualan aja nih, jualan. Ya, sebulan dapat 5 juta, sebulan dapat 10 juta gitu. Terus begitu ketemu saya kayak begini, Anda jadi punya cita-cita, oh, berarti barang kayak begini jadi reseller aja bisa omset ratusan miliar. Anda mulai kebuka tuh di kepala Anda, ping gitu kan. Oke, terus nanya lagi, dan gimana nih caranya jadi kayak begitu? Oke, saya kasih benchmarknya tadi kan, ada si Dus-Dusan, ada si 101 Red, ada si Rico Huang, ada si Evermost, ada si macam-macam kayak gitu kan. Nah, itu saya kasih benchmarknya. Anda tinggal amati habis itu PR Anda. Kalau ini pro and cons-nya apa ya? Kalau kayak Rico Huang pro and cons-nya apa ya? Kalau Dus-Dusan pro and cons-nya apa ya? Positif negatifnya. Itu PR Anda. Nggak mungkin saya ngelakuin dong. Kan itu bisnis Anda harus ngelakuin. Tapi saya bukain jalan supaya otak Anda mulai tahu, oh oke, ada itu saya harus riset. Nah, kalau sudah ketemu, Anda jadi tahu mau belajar ke siapa. Kalau Anda mau belajar kayak Rico Huang, Anda join Rico Huang, udah selesai. Edukasinya kayak apa, nanti diajarin apa, Anda akan tahu. Tapi kalau Anda mau ikutan kayak Dus-Dusan misalnya, mau belajar, mau bikin kayak dia, ya Anda join ke dia. Anda akan nyoba nanti platformnya, websitenya, membershipnya, sistem poinnya kayak apa, Anda akan tahu. Maka dari itu Anda butuh di-unlock. Kalau nggak ada orang kayak saya yang ngomong, maka Anda akan cuma mikir bahwa, oke, sebulan ini saya mau cari 5 juta aja udah cukup. Pertanyaannya bukan masa cukup atau enggak. Mau nggak kamu kalau misalkan dapatnya 1 miliar? Gitu. Dan kegedean 1 miliar, ya itu balik lagi, oh itu your mindset gitu. Ada yang bilang, dan jangan ini dong, kalau set goal jangan tinggi-tinggi lah, jangan muluk-muluk. Nggak realistis katanya. Yang nggak realistis itu bagi siapa? Bagi Tuhan semua realistis, men. Otakmu aja mungkin yang nggak realistis gitu kan, karena terlalu kecil. Bagi Tuhan tuh semuanya unlimited. Gitu. Cause I believe in God ya. Jadi, kalau misalkan ini, saya maunya gimana? Maunya gede kayak begini. Bisa nggak ya? Ya dipikirin caranya. Gitu cara mikirnya.
Anda akan tahu bedanya ya. Sebelum nonton ini dan setelah nonton ini aja, ada something di sini yang ke-unlock gitu. Nah, makanya Anda harus ngumpul dengan orang-orang yang punya atau diskusinya kayak begini. Vibrasinya akan berbeda. Kalau Anda ngumpul orang yang bilang, susah lah, bisnis lah, zaman pandemi lah. Bayangin ya, sebelum pandemi, bisnisnya gagal. Kena pandemi, bangkrut, tahun depan resesi, bubar. Ya, pertanyaan saya, kenapa di era yang berbeda-beda, Anda selalu di posisi gagal, bangkrut, dan bubar? Padahal sebelum pandemi ada orang sukses, during pandemi ada orang sukses, during resesi juga ada orang sukses. Kenapa selalu ada di posisi gagal? Ya, makanya saya pesan-pesan kan, kalau hidup Anda banyak susahnya, berarti mindset Anda banyak salahnya. Di LBM ini ada ngulitin bisnis kita nggak gitu? Loh iyalah, pastilah. Pastilah. Tapi di dalam konteks LBM-nya ya, dalam konteks digital marketingnya ya, saya nggak akan masuk ke HR, masuk ke manajemen, gitu-gitu nggak. Buat yang masih nggak yakin beli LBP atau LBM, jalan aja dulu. Kalau belum melangkah nggak akan tahu, guys. Yang udah masuk ya, pasti enjoy. Karena saya nggak biarin begitu aja sih. Saya live hampir tiap minggu sih. Cuman ini kebetulan kan minggu-minggu udah mau Natal, udah mau liburan ya, jadi enggak. Tapi nanti Januari kita start lagi. Gimana caranya mudah untuk menentukan bisnis kita? Apa yang cocok untuk kita? Apa faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam memilih bisnis kita? Oke, ini good question banget ya. Jadi gini, saya akan mencari bisnis kalau bisa. Ini kalau bisa. Yang sesuai passion saya. Kalau bisa. Karena kalau enggak, bayangin kalau enggak ya. Misalkan gini. Vinda tadi jualan topi, misalnya. Oke, Vinda jualan topi gitu. It's not my passion. Jadi kalau saya disuruh ngisi sesi kayak begini, ngomongin kayak Vinda, stres sayanya. Ngomongin topi lah, ngomongin bros lah, ngomongin hiasan lah. Saya pusing lah, stres lah. Bikin konten topi, pusing saya. Right? Gitu, jadi kenapa harus sesuai passion tuh kayak begitu. Saya pernah kok kerjasama sama Bong Chandra bikin apartemen Springwood, bukan passion saya sampai diundang ngisi acara tentang properti. Stres lah ngomong properti, dan tren properti tahun depan gimana, buset mana gue tahu. Ya kan, itu partneran Bong Chandra aja maju, saya nggak mau maju gitu kan. So kenapa, makanya kayak di Tribelio gitu, saya suka banget. Jadi ngomongin kayak gini, mau berjam-jam, saya kuat. Nah, kalau Bonels itu sudah ekspansi. Jadi itu sudah ada pembicaranya, udah ada dokternya, udah ada yang bikin konten, udah ada sendiri. Cuman kalau Anda start dari awal, kan Anda belum bisa kayak saya bangun Bonels dengan tim yang langsung ada belasan orang, puluhan orang begitu. Anda kan mulai sendiri. Jadi Anda harus bikin konten sendiri, harus ngomong sendiri. Itu kalau sampai nggak sesuai passion, itu stressful gitu. Ya, idealnya seperti itu kalau nanya. Kedua, bisnisnya bisa digedein nggak? Balik lagi, bisnisnya bisa jadi 10 miliar nggak setahun? My goal di situ, minimal. UMKM itu 4,8 M, pajaknya 0,5%. Jadi kalau misalnya Anda mau lebih besar dari UMKM, target Anda adalah 2 kali lah, 9 M lah, gitu. Ya kan? Tapi kalau misalkan Anda cuma cari 100 juta dan setahun udah happy, 10 juta per bulan, ya itu bukan bisnis. Kalau cuma begitu kerja sama orang juga bisa dapat itu. Nggak usah pusing. Baca bukunya dulu atau ikut kelasnya? Baca buku paling 2 jam selesai. Anda mau mana duluan gak ada masalah. Kalau saya bilang baca ini dulu, pokoknya selesai, take action ya. 2 jam selesai paling baca. Quote of the day, kalau hidup Anda banyak susahnya, mindset Anda banyak salahnya. Betul banget. Ya, jadi nggak usah debat mana yang salah, mana yang benar tentang mindset. Lihat aja hidupnya masing-masing. Kalau udah happy, ya sudah gitu. Kehappyan Anda kan nggak perlu diukur pakai meterannya orang lain gitu. Kalau nggak punya spot car, berarti kamu nggak happy gitu ya. Beda ukuran lah. Buat saya, kalau lu nggak punya anak, lu nggak happy. Coba. Karena saya sama anak happy gitu, ya kan. So, jadi jangan diukur-ukur pakai ukuran orang lain. Nggak akan match. Hidup Anda, Hidup Anda banyak susahnya nggak? Hidup saya bahagia, tapi ngomel mulu. Itu nggak bahagia, men. Itu pencitraan. Iya kan? Happy is happy. Anda akan feel it ketika Anda happy. Gitu. Bundling Black Book sama LBM ada tuh di linknya Vinda itu, nanti bisa beli dua-dua sih. Vinda XDN itu di pin post ya.
Di LBM Pinpos cocok nggak untuk ada. asuransi? Oh, sangat cocok untuk asuransi. Bahkan di LBM itu kita sering ngomongin tentang asuransi bolak-balik, karena ada banyak peserta yang asuransi. Ini ada yang nanya, lebih baik merintis di kota besar atau kota kecil untuk yang baru start bisnis? Pertanyaan saya, bisnisnya apa? Marketmu siapa? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kadang yang Jadi dipikirin aneh ya kok. Iya. Nah, kayak gini lah. Bonels, men. Saya di Malang, pemilik Bonels. Bonels, kantornya di Jakarta, gudangnya di Jakarta. Kenapa gudangnya di Jakarta? Ya karena saya nemunya timnya di Jakarta. Iya kan? Bukan karena gimana-gimana, karena timnya saya di Jakarta. Dan kalau ngomong pabriknya di mana-mana. Nggak cuma di satu kota, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Surabaya, banyak pabriknya. Karena kita vendornya macam-macam. Terus, apakah customer-nya pernah ke kantor? Nggak juga, customer-nya beli lewat Instagram. Jadi mau mulai di kampung ya terserah, nggak ada urusan. Saya juga di Malang gitu kan, nggak ada urusan. You are complicating yourself, man. Kecuali ini, karena bisnis offline, kemudian butuh market yang gimana gitu kan. Nah, itu mungkin different question. Tapi kalau kita ngomongin bisnis online, ya Anda mau di kota besar atau kota kecil, asal ada online, selesai, nyambung. Nggak ada masalah. Bisa nggak jualan komoditas di online omset miliaran? Komoditasnya apa dulu? Beras gitu. Kemarin ya ada salah kaprah. Jualan komoditas, kayak misalkan beras gitu. Jualan beras itu penggunanya itu memang gede. Oke, tapi yang jualan juga banyak. Nah, nggak banyak orang, atau I don't think bisa, jadi gini, ketika mikirin sebuah bisnis online, target saya adalah saya bisa punya omset gede. Itu dulu. Bukan sekedar upload produk, terus laku. Itu bukan goal saya kayak begitu. Kalau upload produk terus laku 1, laku 2, itu nggak bagus. Jadi harus dibuat besar. Nah, sekarang, ada nggak sih orang yang belanja atau jualan online beras yang gede? Saya nggak pernah lihat gitu. Terus kemarin ada yang ngasih tahu saya gini, dan ada kayak misalkan kemarin itu Tumbasgo. Tumbasgo itu beli terus gila bahasa Jawa gitu. Tumbas kan bahasa Jawa itu beli maksudnya Tumbasgo gitu. Jadi saya nanya kemarin itu kalau nggak salah, Instagramnya baru 1.600 ini. Ini gimana nih? Iya kok, soalnya ini kalau orang beli di sini, beli beras, beli mangga, beli sayur. Kalau orang pesen, baru kita cariin barangnya, kita pesenin, baru kita anter. Oh, kalau begitu, saya bilang gini, kalau begitu kamu bukan jualan beras, men. Bisnis modelmu adalah just tip, jasa titip. Bisnis modelmu adalah happy fresh. Pesen, orangnya jalan ke mall, dibeliin di mall. Gitu. Jadi beda, bukan Anda benar-benar literally punya online shop jualan beras. It's different. Jadi bukan berarti beras tidak laku online, bukan ya. Tapi think about this. Agak jarang orang beli Panadol itu lewat Tokopedia misalkan, atau ada website khusus jual Panadol gitu. Agak susah. Ya kalau Tokopedia sih semua ada gitu kan. Tapi Tokopedia sekali lagi dia bukan jualan Panadol, dia platform marketplace bisnisnya. Jadi a bit different gitu kan. Kalau misalkan Anda mau jualan kayak Panadol, harus bikin website sendiri. Pusing amat ya beli Panadol harus lewat website ya. Saya ke Indomaret dapat kok. Thanks luar biasa banget, nyesel banget ketinggalan. Nanti ada replaynya di tempatku. Yes. Yes, don't complicate yourself ya. Mulai belum tapi udah. Complicate-nya tuh yang aneh-aneh gitu loh. Aneh-aneh bener. Nanti kalau jualan nggak laku gimana ya? Udah kayak gitu-gitu loh mikirnya. Ya udah nggak usah jualan, pusing amat. Gini, saya punya satu statement begini sih. Kalau Anda benar-benar yakin bahwa Anda nggak bisa berhasil dan Anda maksa ke saya bahwa Anda pasti gagal, lah buat apa saya meyakinkan Anda pasti berhasil? Kurang kerjaan apa? Benar nggak? Betul. Kalau Anda benar-benar meyakini Anda pasti gagal, jualan pasti gak laku, terus ngapain maksa-maksa ke saya gitu? Ya udah, terserah. Saya nggak mau pusingin kok.
Saya akan membantu kalau Anda ke sini. Kemarin tuh saya sempat dengar cerita begini. Ada sebuah kecelakaan, kapal karam. Orang-orangnya terapung-apung di air. Helikopter datang, penyelamat. Udah turun, helikopter kan nggak bisa landing di air gitu kan, jadi harus pakai pakai kapal skoci gitu-gitu. Pertanyaannya adalah begini, siapa saja yang bakal kamu selamatkan di situ? Kan banyak orangnya kececeran begitu kan, macam-macam gitu kan. Jawabannya simple, orang-orang yang berenang ke arah saya yang saya selamatkan. Sesimpel itu. Jadi kalau Anda meyakinkan diri bahwa Anda nggak bisa diselamatkan, ya ngapain kita selamatin lo? Yang mau diselamatin masih banyak. Make sense ya? Make sense banget kan? Ngurusin yang diselamatkan aja masih banyak. Apalagi ngurusin yang tidak mau diselamatkan. Ya udah, silahkan mencoba sendiri. Sampai Anda benar-benar pasrah untuk diselamatkan. Masalahnya kalau di Aku kampung yakin kan bakalan butuh sukses. ongkir. Mantap. Banyak Apa, yang apa? protes karena ongkir. Masalahnya kalau di kampung kan butuh ongkir. Banyak yang protes karena ongkir. Nah, aku juga di kampung loh. Aku di desa banget. Tapi aku bisa kok. Masalahnya kalian itu adalah mindset. Iya, itu mindset parah banget ya. Saya juga tinggal di Malang, men. Dan Bonel itu angkanya juga gede, miliaran. Gitu kan. Saya tinggal di Malang, gak ada masalah gitu. What if misalnya gini, Anda tinggal di kampung, udah paling paling dalam deh, di Kalimantan gitu ya, udah wes. Tapi gudang Anda di Jakarta. What if kayak gitu? Kenapa nggak ada desain seperti itu? Ya, Anda tinggal di Kalimantan paling dalam gitu, kemudian gudang Anda di Jakarta aja. Why not? Kan udah nggak di kampung gitu. Anda tinggalnya di kampung, nggak ada masalah. Tim Anda di Jakarta, kayak saya di Bonels. Gudangnya di Jakarta. So, apa sekarang alasannya? Gimana kalau jualan produk yang dipakai sekali seumur hidup? Contohnya seperti gaun pengantin. Kan kliennya sudah nikah, nggak mungkin order lagi. Kan bisa jual yang lainnya ya kok. Um, Kalau gaun doang ya sudah gaun gaun gini. Ada beberapa strategi. Oke. Okay? Yang pertama adalah Anda melebarkan market. Anda melebarkan market. Jadi orang yang butuh gaun itu selain gaun pengantin apalagi? Gaun apalagi, gaun apalagi, gaun apalagi. Itu contoh. Itu melebarkan market. Jadi marketnya mungkin selain pengantin, gaun pesta, gaun apa gitu kan. Itu bisa aja. Atau Anda tetap stick dengan satu produk, gaun pengantin, tapi distribusi Anda lebarin. Jadi Anda kerjasama dengan misalkan wedding organizer, WO, wedding planner. Anda kerjasama dengan mereka. Anda kerjasama dengan fotografer buat wedding. Siapa tahu kalau mereka ada klien lempar ke Anda. Jadi distribusinya yang dilebarin. Itu yang bisa diekspansi sebenarnya. Jadi Anda mesti explore yang mana yang visible, yang mana bisa dilakukan. Atau Anda bikin persewaan gaun pengantin. Kan nggak semua orang beli gaun pengantin, pakai sekali, bisa aja sewa. Sewa, selesai, dimodif sedikit, sewain lagi, gitu. Ya, jadi yang ditweak adalah bisnis modelnya dulu. Bisnis modelnya mau kayak apa. Karena ada orang jualan baju kerja, itu bisa sewa. Jadi bayar sebulan itu kalau, saya lupa ya, sebulan atau berapa ya? Sebulan 500.000 kalau nggak salah. Boleh tukar 8 kali. Kan enak ya, kayak punya baju baru terus ya. Tapi langganan. Baju kerja itu ada yang sewa ya, Bu? Iya, biar nggak sama. Kalau nggak kan kayak baju lu sama mulu sih. Nah kalau langganan begitu kan 8 kali ganti dia. Sebulan aja, bayar 500.000. Why not gitu? Kalau punya banyak produk, cara pasarnya gimana? Kan nggak mungkin per produk buat akun. Buat akun tuh bukan per produk, tapi per market. Marketnya siapa? Ya, jadi jangan sampai salah. Per market ya, bukan per produk. Jadi teman-teman ingat ya, begini. Anda sekarang mencari peluang. Tadi ada yang mau pensiun dan sebagainya. Anda sedang mencari peluang. Kalau Anda mencari peluang, maka peluang itu hanya akan datang dari sesuatu yang sebelumnya tidak Anda ketahui. Peluang hanya datang dari namanya unknown possibility. Kalau sudah Anda ketahui, itu namanya rutinitas, bukan peluang. Ya, kalau rutinitas kan setiap hari Anda sudah dapat rutinitas. Jadi untuk mendapatkan peluang baru, Anda harus mencoba apapun yang baru, apapun yang Anda nggak tahu sebelumnya.
Jangan dibatasi dengan rutinitas. Saya biasanya begini, saya biasa begitu, saya kerjaan saya begini, background saya begini. Kalau Anda batasin itu semua, Anda akan mengecilkan potensi munculnya peluang baru. Ya, jadi itu yang terjadi. So, for me, pesan saya adalah open your mindset, guys. Belajar. Belajar banyak. Ya. Nggak harus dari saya, Anda bisa kemana-mana. Nggak ada masalah. Jadi benar-benar kayak Vinda datang kemana-mana juga belajar, Tika juga belajar kemana-mana, teman-teman yang lain belajar kemana-mana. It's okay. It's okay. Yang penting adalah Anda mindsetnya berbeda, Anda buka itu semua, Anda terima. Jangan di lock, jangan dikecil-kecilin. Saya bisa membantu Anda, di LBM kita bantuin. Bahkan kalau misalkan Anda membutuhkan sesuatu yang lebih atau lain dari LBM, saya bisa kenalin, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Saya nggak kekurangan apapun dengan mengenalkan Anda ke orang lain kok. Malah saya dapat teman banyak banget, dan kalau berhasil, saya happy karena even peserta yang saya bantu sukses, coachnya pun itu happy sama saya bahwa orang-orang yang saya kenalin itu memang action taker gitu. Tapi kalau ada males, saya males kenalin juga gitu kan, malu-maluin saya nanti. Karena saya nggak dapat duit, nggak dapat apapun di sini. Saya benar-benar cuma mau kenalin aja, udah nggak ada masalah. Karena ketika kita bisa growth together, itu enak gitu aja. Happiness itu ngelihat orang lain happy, bukan ngelihat orang lain nggak sukses gitu ya. Happiness itu ngelihat orang lain happy. Itu sih. Dari saya gitu. Atau gitu dari saya, Vinda. Hopefully membantu. Wow, keren banget hari ini, insight-nya banyak banget kok. Makasih banyak ya kok udah mau You're welcome. live bareng saya, udah mau ngajarin teman-teman di sini. Buat teman-teman Vinda, yang mau nanya mau. satu hal. Vinda, Ya, boleh. kamu ngomong kayak sekarang begini karena udah live berapa kali? Banyak. Aku seminggu sekali live sama member. Padahal dulu pertama kali, bahkan ketika nge-vlog sama aku pertama kali dulu, keringetnya lebih banyak ya. Notos-notos kok. Cuman perlu dibiasain doang kok. Ya, Vinda dulu pertama kali teman-teman, itu juga nggak bisa gitu kan. Bukan nggak bisa sih, bener-bener nervous, keringet dingin, dan sebagainya. Sampai basah semua tangannya di rumah saya waktu itu kan, sampai kayak bentar-bentar tisu gitu. Sekarang udah lancar kayak begini, nggak ada masalah sama sekali. Ya, jam terbang teman-teman. Tidak semua orang lahir pembicara kok. Ya kan? Tapi Vinda juga berhasil gitu. Kalau Vinda bisa, kenapa kalian tidak? Gitu aja sih.